Halo, salam damai sejahtera, salam Maranatha dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan segera datang kembali. Anda bersama dengan saya Dr. Sivan Einstein Liao dan Anda masih bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan dalam kurang lebih 1 jam ke depan, bisa kurang, tergantung banyaknya materi yang akan kita bahas nanti, tapi kira-kira 1 jam, ada juga kadang-kadang kita lebih sedikit. Tapi dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Dan kita sedang di kitab 1 Samuel, tentunya ini masih merupakan kitab sejarah di dalam Alkitab. Sesudah 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian kita masuk ke dalam kitab-kitab sejarah. Ada sebagian orang yang menurut saya sangat salah sekali. Mereka beranggapan bahwa Perjanjian Lama itu membosankan, mereka beranggapan bahwa Perjanjian Lama itu tidak relevan dan lain sebagainya. Tapi justru sebenarnya Perjanjian Lama penuh dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita sudah di 1 Samuel saja kita sudah melihat banyak kisah yang luar biasa. Tentunya kisah Daud melawan Goliat masih ingat ya, di pasal belasan, sekitar pasal 17 begitu. Ada kisah-kisah yang luar biasa, kisah tentang Samuel, kisah tentang Saul, dan kita masih melanjutkan. Dan kisah-kisah ini bukan hanya dongeng, bukan dongeng, saudara, bukan mitos, bukan hanya sekedar cerita-cerita untuk ya suka-suka, tetapi ini adalah sejarah. Jadi ini benar-benar terjadi. Dan sejarah pun kalau kita lihat, kalau kita membaca tentang sejarah, biasanya kita harus lihat siapa yang menceritakan sejarah itu, karena tiap-tiap orang menceritakan sejarah itu punya bias atau sudut pandang masing-masing, gitu kan. Ada pepatah yang berkata bahwa history is written by the winners, katanya. Sejarah ditulis oleh kelompok yang menang, misalnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, sejarah yang tertulis dalam firman Tuhan adalah sejarah yang ditulis dari perspektif Tuhan. Oleh karena itu memang tidak semua detail dituliskan bagi kita, karena tidak akan cukup tentunya. Tapi Tuhan menuliskan dari sudut pandang Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita tahu, dari komentarnya Tuhan juga. Oleh karena itu ini adalah sejarah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris, history, sejarah atau history itu adalah his story, adalah kisahnya dia, kisahnya Tuhan. History is his story, katanya gitu. Oke. Dan dalam kitab-kitab sejarah ini yang sedang kita bahas, yaitu 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Kita sudah sampai pasal 24 di sini. Kita akan mengantisipasi, kembali kita belajar, dan kembali kita dikuatkan dan diingatkan tentang banyak hal. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha besar, maha pengasih, maha rahmat dan penuh dengan kasih karunia. Tuhan, tidak cukup kekekalan untuk menceritakan semua kebaikan-Mu Tuhan, dan oleh karena itu kami hanya mengucap syukur terus kepada Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, hamba ingin belajar dari firman-Mu, dan hamba ingin membagikan apa yang juga hamba pelajari tentang firman-Mu, tentang 1 Samuel pasal 24 pada hari ini akan dibahas Tuhan. Dan kiranya Engkau menyertai juga para pendengar yang akan mendengarkan rekaman ini, entah kapanpun mereka mendengarkannya Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat bagi mereka, dan mengajar, dan menguatkan, dan menghibur, dan menegur, dan menginstruksikan bagi semua pendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan keyakinan bahwa Roh-Mu lah yang bekerja. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita baca dulu ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ya, baik. 2 ayat pertama ini menyambungkan cerita kita dengan pasal sebelumnya. Kita ingat bahwa di pasal sebelumnya, Saul kejar-kejar Daud dan sempat di satu masa sangat hampir sekali ketangkap. Dan bahkan dikatakan di pasal 23 di bagian akhirnya di ayat 26 di situ, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Anda bisa membayangkan. Ini kalau dibikin film ini pasti seru, saudara Tuhan ya. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata bagaimana mereka hampir berpapasan
Saul kejar-kejar Daud. Andai saja dia tahu Daud hanya mungkin beberapa ratus meter dari dia di sebelah gunung yang satu lagi dan sebagainya. Wow, ini sangat tegang sekali. Tetapi kita melihat di dalam semua ketegangan itu, Tuhan sebenarnya memimpin. Tuhan is in control, saudara kasih Tuhan. God is in control. Tuhan masih di atas tahtanya dan Tuhan tidak membiarkan Daud jatuh ke tangan Saul. Dan Tuhan menggunakan banyak cara dan kita membaca juga bahwa Tuhan menggunakan serangan Filistin untuk menarik Saul lari atau menarik Saul pergi dari mengejar Daud maksudnya. Dan ya Saul harus berurusan dengan orang-orang Filistin di situ. Nah, sementara Saul pergi, Daud dia melarikan diri ke tempat yang namanya En-Gedi rupanya di situ. Dia tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi katanya di sini ya. Dan kalau saya perhatikan di peta, En-Gedi itu ada di daerah dekat dengan Laut Mati. Anda bisa membayangkan di situ wilayah yang cukup tandus sebenarnya, tetapi ada beberapa orang yang mendeskripsikan En-Gedi yang pernah pergi ke daerah sana, dan dia berkata bahwa di tengah-tengah ketandusan itu En-Gedi justru agak sedikit rimbun ya, untuk ukuran di sana agak sedikit rimbun, tapi satu hal yang sangat menarik tentang daerah En-Gedi adalah banyak sekali gua-gua, banyak sekali lubang-lubang gua-gua. Jadi ada ratusan bahkan mungkin ribuan gua-gua di bukit-bukit, di tanah, bahkan di pegunungan dan lain sebagainya. Dan ini rupanya cocok dengan gambaran Alkitab di mana di ayat 1 dikatakan Daud tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya kita harus mencari orang di sana, dan itu yang terjadi pada Saul. Saul dikasih tahu bahwa Daud ada di En-Gedi, dan itu adalah tempat yang cukup sulit untuk mencari orang rupanya di sana. Oke, kita lanjut lagi sekarang ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan katanya sini. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Jadi Saul kembali menunjukkan di sini ketekunan dia dalam berdosa dan menentang Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan, saudara kasih Tuhan. Mestinya kita bertekun untuk melayani Tuhan, mestinya kita bertekun untuk hal yang positif, mestinya kita bertekun di dalam iman. Tetapi Saul di sini malah bertekun di dalam menentang Tuhan. Dia bertekun di dalam melawan kehendak Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan sudah menolak dia sebagai raja, tapi dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan adalah raja sebenarnya atas Israel. Bahwa Tuhan punya hak untuk mengangkat dia dan Tuhan punya hak juga untuk menurunkan dia. Saul tidak mau. Saul mau menjadi seperti raja-raja bangsa-bangsa lain yang merasa dirinya adalah kekuasaan ultimate, kekuasaan tertinggi. Ya. Nah, kita masih ingat bahwa orang Israel meminta raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Masih ingat ya? Yang kita sudah bahas di banyak pasal sebelumnya, dan kalau Anda kebetulan baru kali ini mendengarkan Mutiara Kebenaran, ketahuilah bahwa kita ada seri. Ini adalah sesuatu yang berseri, jadi pasal-pasal sebelumnya sudah kita bahas. Kalau Anda ketinggalan, silakan cari rekamannya lagi di tempat lain. Dan ya, kita sudah melihat bahwa orang Israel meminta raja supaya mereka bisa menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Dan raja bangsa-bangsa lain adalah orang-orang yang merasa dirinya sebagai kekuasaan tertinggi. Dan mereka tidak pedulikan orang lain. Oleh karena itu mereka sewenang-wenang dan lain sebagainya. Tidak demikian mestinya raja Israel. Sebenarnya Tuhan sudah mengantisipasi bahwa Israel akan punya raja. Oleh karena itu sudah Tuhan atur di kitab Ulangan. Dan di kitab Ulangan Tuhan sudah kasih tahu bahwa raja Israel itu harus tunduk kepada Tuhan. Harus setia melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Itu ada di Ulangan pasal yang ke-17. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita melihat ya bahwa Saul di sini bertindak persis seperti raja-raja bangsa-bangsa lain karena Tuhan memberikan keinginan hati orang Israel kepada mereka. Dan Saul dia tidak peduli bahwa Tuhan bilang kamu bukan raja lagi. Saul ingin mempertahankan itu, dan siapapun yang dianggap mengancam termasuk Daud dianggap sangat mengancam oleh Saul. Dia akan mencoba untuk mematikan dia, memusnahkan dia. Dan dia bertekun dalam hal itu, saudara. Bertekun dalam kesalahan. Wow, di dalam Roma pasalnya yang ke-6 kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dahulu
kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk kelaliman, untuk kejahatan, tapi sekarang setelah kita diselamatkan, mestinya kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus bertekun untuk hal yang baik sebenarnya. Kembali ke 1 Samuel pasal 24, kita melihat di sini Saul pilih 3.000 orang. Dan kita masih ingat bahwa Daud punya sekitar 600 orang. Jadi dia ambil 3.000 orang, itu berarti 5 kali lipat, saudara. Bayangkan. Saul membawa 5 kali lipat orang yang tentu dia anggap cukup untuk bisa mengalahkan Daud. Lalu mereka mencari di gunung batu kambing hutan. Ayat 4, sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Jadi rupanya daerah itu, salah satu hal yang membuat Saul sulit untuk mencari Daud juga adalah di daerah itu bukan hanya ada Daud tentunya. Tentu daerah itu ada juga penduduk-penduduk yang lain dan tempat orang membawa kambing domba untuk menggembalakan mereka. Oleh karena itu, Saul akan bertemu dengan gembala-gembala dan lain sebagainya. Dan gembala-gembala ini adalah orang-orang yang mungkin juga ada pro Daud dan membantu dia, kasih tahu Saul sudah sampai mana dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di sini, dia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Dan di sana ada gua, daerah situ memang banyak sekali gua. Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi, katakan di ayat 4 ini, Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Wow, saudara yang sekalian, ini bukan kebetulan tentunya. Berapa kansnya bahwa Raja Saul jalan-jalan, dia pilih satu gua di antara banyak gua di situ, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Dia masuk ke dalamnya, dan kebetulan di situ ada Daud, ada orang-orangnya di situ, saudara yang kasih Tuhan. Berapa persen kemungkinan itu terjadi? Oh, ini bukan kebetulan. Ini sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan berdaulat dan Tuhan mengatur ini untuk menguji karakter Daud, menguji dan untuk mentraining karakter Daud, mentraining kesabaran dia dan melatih karakter Daud, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi ini hal yang luar biasa sekali. Menarik juga bahwa Alkitab tidak ragu-ragu untuk berbicara mengenai membuang hajat dan lain sebagainya ya. Karena membuang hajat itu adalah hal yang alami dan karena Alkitab adalah kitab yang real, kitab yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang nyata. Oleh karena itu Alkitab sering menggambarkan hal-hal yang sebagaimana apa adanya, saudara kasih Tuhan. Apa adanya. Jadi masalah buang air besar, kadang-kadang masalah seksual juga digambarkan bukan secara pornografis tetapi secara apa adanya. Ya, Alkitab sering berbicara seperti itu. Bahkan hal-hal yang jahat pun digambarkan apa adanya, termasuk kejahatan seksual. Seperti misalnya di kitab Kejadian ada digambarkan tentang anak-anak Lot yang perempuan bersetubuh dengan bapaknya dan lain sebagainya. Itu dinyatakan apa adanya, ya, bukan secara pornografis untuk membangkitkan hawa nafsu, tapi memang menggambarkan manusia apa adanya. Dan itu banyak terjadi. Bahkan kejahatan manusia sekalipun, ya, seperti juga misalnya kejahatan manusia, salah satu kejahatan manusia yang paling besar atau bahkan boleh dibilang yang paling besar adalah ketika manusia menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda baca cerita tentang penyaliban Yesus Kristus di Injil, itu juga digambarkan tanpa terlalu berlebihan, ya, tetapi juga tidak ditutup-tutupi. Gitu. Jadi sangat berbeda karena penyaliban Yesus kadang-kadang digambarkan oleh film-film. Saya tahu ada beberapa film yang menggambarkan penyaliban Yesus. Itu dinyatakan secara sangat dramatis gitu. Wah, sepertinya kesengsaraan Yesus di close up begitu kan. Saya sendiri sebenarnya sangat tidak setuju dengan film-film seperti itu. Nomor satu, karena film-film seperti itu menggambarkan Yesus Kristus, ya, padahal kita tidak tahu Yesus seperti apa, gitu. Dan seringkali mereka pakai bintang film dan lain sebagainya. Padahal kita tidak boleh, kita dilarang untuk membuat gambar apapun atau patung apapun dari Tuhan kita, gitu. Dan Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Dan nomor dua, ya, banyak dari film-film ini juga berfokus kepada penderitaan fisik Tuhan Yesus. Padahal penderitaan fisik Tuhan Yesus jelas ada, saudara kasih Tuhan. Namun cara Alkitab menggambarkannya adalah bukan dengan cara yang sepertinya terlalu berfokus kepada hal itu, ya, melainkan Alkitab menggambarkan apa adanya. Yesus disesah, Yesus dipaku, Yesus disalibkan, Yesus dikasih mahkota duri, Yesus diolok-olok dan lain sebagainya. Tetapi fokusnya adalah pada maknanya sebenarnya, makna dari semua itu. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati mengenai masalah itu.
Tapi ini semua tadi kita sedang bicara bahwa Alkitab adalah kitab yang real, kitab yang menggambarkan apa adanya. Oleh karena itu tidak ada masalah ketika tokoh-tokohnya digambarkan misalnya buang hajat dan lain sebagainya seperti di 1 Samuel pasal 24 ayat yang keempat ini. Walaupun kata membuang hajat di sini sebenarnya adalah penafsiran, saudara. Di dalam KJV diterjemahkan secara literal adalah menutupi kakinya. Sehingga ada beberapa penafsiran yang lain. Ada sebagian orang menafsirkan bahwa Saul bukan masuk untuk buang hajat tetapi untuk tidur atau untuk istirahat sejenak, untuk mengaso, mungkin take a nap istilahnya ya, tidur siang atau lain sebagainya. Dan itu bisa juga ya, tetapi tidak ada masalah apakah itu buang hajat ataupun itu tidur, itu adalah masalah penafsiran di sini. Dan sekali lagi kita melihat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud ya untuk melatih dia. Nah, coba kita baca selanjutnya ayatnya yang kelima. Sampai dengan ayat yang ke-8 di sini ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Oke, kita stop sampai sana, nanti 8b kita lanjutkan selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi, ini adalah kesempatan untuk menguji Daud dan untuk melatih Daud dan melatih karakter Daud. Saudara, kadang-kadang kita bertanya, bagaimana cara kita melatih karakter? Bagaimana cara kita membentuk karakter, saudara? Membentuk karakter adalah dengan cara melakukan apa yang kita mau karakter itu lakukan. Misalnya, kalau kita mau membangun karakter jujur, maka kita terus berlaku jujur. Ya, ketika ada kesempatan untuk berbohong, kita memilih jujur. Ketika ada kesempatan untuk curang, kita memilih jujur. Maka lama-kelamaan kita akan membentuk karakter jujur sebenarnya. Kalau kita ingin membentuk karakter rajin, maka kita lakukan itu. Ya, di mana ada kesempatan untuk malas, kita memilih rajin. Ketika ada kesempatan untuk berleha-leha, kita memilih untuk giat. Ketika ada kesempatan untuk habiskan waktu atau menunda-nunda, kita melakukannya dengan sigap. Jadi cara membentuk karakter adalah dengan terus melakukan apa yang perlu dilakukan atau yang sesuai dengan karakter tersebut. Itu lambat laun karakter akan terbentuk. Karena banyak orang sering bertanya begini, apakah kita melakukan sesuatu karena karakter kita demikian? Jadi apakah saya rajin karena saya punya karakter rajin? Atau bagaimana? Atau saya rajin makanya saya jadi punya karakter yang rajin. Jadi dua-duanya benar. Jadi ini saling mempengaruhi saudara sama Tuhan. Kalau kita sudah punya karakter rajin, maka kita sudah menjadi biasa untuk rajin, maka kita akan kemungkinan untuk rajinnya jauh lebih besar begitu. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan karakter rajin itu ya dengan berlaku rajin. Jadi seseorang yang tidak punya karakter rajin, dia bisa mengubah karakternya. Jadi karakter itu bukan sesuatu yang sudah mati dalam batu gitu, artinya sudah dipahat di atas batu atas diri kita. Tidak, karakter kita masih bisa diubah. Nah memang kalau kita masih muda, masih jauh lebih mudah untuk membentuk karakter, itu tidak disangkal. Orang yang sudah tua, orang yang sudah berumur, karakternya sudah jauh lebih kuat karena itu sudah diulang banyak kali istilahnya begitu kan. Sudah diulang banyak kali maka karakternya sudah jauh lebih kuat. Maka sering dikatakan karakternya sudah mati, sudah begitu karakternya. Namun sebenarnya tidak absolut juga gitu, tidak absolut karena orang yang sudah berumur pun dia masih bisa mengubah karakternya asal dia memang harus mengeluarkan energi dan effort yang jauh lebih besar daripada mungkin orang muda memang. Ya sekali lagi karena karakter yang lamanya dia ini sudah terkonfirmasi dan terkuatkan melalui feedback loop yang berulang-ulang itu, saudara yang kasih Tuhan. Namun ingat bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru dan di dalam Kristus ada kekuatan. Oleh karena itu terutama bagi orang-orang yang sudah percaya sangat-sangat dimungkinkan untuk mengubah karakter kita. Ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri lagi, tapi berdasarkan Roh Kudus juga yang tinggal dalam diri kita, dan kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang baru, dan ada motivasi yang baru, ada Roh Kudus membantu kita dalam hati kita. Gitu. Nah, jadi
kesempatan untuk melatih karakter. Oleh karena itu Daud di sini juga dia punya kesempatan untuk melatih karakter dia. Apakah dia akan menjadi seorang yang pahit? Apakah dia menjadi seorang yang penuh dendam? Apakah dia akan menjadi seorang yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan, atau dia mau menjadi orang yang membalaskan kejahatan dengan kebaikan? Dia menjadi orang yang mengampuni, orang yang mengasihi, orang yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di semua ada ininya di sini, ada ujiannya di sini, sangat luar biasa sekali. Dan di ayat 5 tentu anak buah Daud di sini kita lihat, wow, mereka kesenangan, mungkin mereka berpikir inilah kesempatan, bahkan mereka menggunakan bahasa yang sangat rohani. Ingat di sesi yang lalu kita sudah memperingatkan ya bahwa Saul sangat pintar menggunakan bahasa rohani untuk seolah-olah membenarkan apa yang dia katakan. Misalnya dia bilang kepada orang-orang Zif yang apa istilahnya itu mengkhianati Daud ya, yang memberikan informasi tentang Daud. Dia bilang, "Oh, diberkatilah kalian oleh Tuhan," dan lain sebagainya. Jadi pintar sekali memakai nama Tuhan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, padahal apa yang mereka lakukan tidak benar gitu. Dan anak buah Daud juga berpikir demikian. Wah, inilah kesempatan dari Tuhan. Inilah kesempatan dari Tuhan. Oh, sudah sama Tuhan. Hanya karena ada kesempatan, jangan kita pikir itu suatu hal yang baik. Memang ini kesempatan dari Tuhan, tapi bukan untuk melakukan yang jahat, tapi untuk melawan yang jahat, sudah sama Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang salah berpikir bahwa kalau ada kesempatan, ya maka itu pasti berasal dari Tuhan, gitu kan? Ada orang yang berkata, misalnya dia punya kesempatan untuk korupsi misalnya, ya. Wow, ini kacau ya. Ada orang punya kesempatan korupsi misalnya, dan dia bilang, wah, kapan lagi? Ini pasti kesempatan dari Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak ingin saya korupsi, kenapa Tuhan kasih saya kesempatan yang begitu luar biasa? Nah, itu pemikiran yang sangat error, saudara, sangat salah sekali ya. Tidak ada kesempatan yang Tuhan memberikan kita kesempatan sengaja supaya kita berdosa, tidak. Ya. Tuhan mungkin mengizinkan pencobaan datang bukan supaya kita berdosa, tapi supaya kita seperti Daud di sini, supaya kita dilatih karakter kita untuk melawan yang jahat itu, gitu ya. Jadi kita jangan berpikir kesempatan untuk berdosa itu memang Tuhan atur supaya kita berdosa, itu jauh sekali. Dan orang-orang berkata, inilah tiba kesempatan dari Tuhan. Hari ini juga engkau boleh membunuh Saul, intinya gitu. Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, katanya sini. Dan Daud maju, katanya sini ya. Daud maju, memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Nah, ya tadi ini kembali ke yang tadi sudah kita bahas, bahwa membuang hajat itu bisa juga diterjemahkan tidur sebenarnya, atau istirahat sebentar. Dan itu mungkin lebih cocok di sini, karena kalau orang buang hajat, bagaimana caranya untuk memotong punca jubahnya dengan diam-diam gitu. Ya, sepertinya sedikit lebih sulit. Mungkin Saul dia istirahat, dia sedang tidur sejenak di situ. Dia jaga ketat, tapi penjaganya semua di luar. Penjaganya semua di luar, sedangkan musuhnya yang dia cari-cari ada di dalam. Tetapi saudara kasih Tuhan, Daud tidak membunuh Saul, dia memotong jubahnya, katanya sini. Dan apa yang dia katakan? Ayat 7, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau membunuh Saul karena beberapa hal. Nomor satu, karena dia mengasihi Saul. Jadi walaupun Saul membenci dia, Daud mengasihi dia. Kenapa? Ya, Saul adalah raja. Ya, Saul adalah mertuanya sendiri, masih ingat? Saul adalah bapak dari sahabat terbaik dia, yaitu Yonatan. Begitu. Dan ya, Daud mengasihi Saul. Tapi selain itu, lebih dari itu, Daud mengakui bahwa Saul adalah raja. Saudara, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia diurapi, dia adalah raja. Dan Daud tidak mau membunuh Saul. Dia punya prinsip bahwa kalau misalnya Saul bersalah, dan Tuhan akan hukum Saul dengan cara Tuhan sendiri, tapi bukan dengan cara saya membunuh dia, karena itu berarti saya akan memberontak, dan itu berarti saya akan membenarkan propaganda atau fitnah yang disampaikan oleh Saul dan orang-orang lain bahwa Daud pengen memberontak, bahwa Daud ingin kudeta, bahwa Daud ingin membunuh Saul dan lain sebagainya. Dan kalau Daud benar-benar membunuh Saul saat itu, maka itu membenarkan semua apa yang dikatakan orang itu, semua fitnah itu, saudara kasih Tuhan.
Padahal Daud tidak punya angan-angan seperti itu. Daud tidak ingin membunuh Saul atau mencelakakan Saul, dan oleh karena itu dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan di sini juga kita melihat kita harus membedakan kadang-kadang antara jabatan dengan pribadi yang menyandang jabatan itu. Kadang-kadang kita harus respect terhadap jabatan yang disandang oleh seseorang, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan orang tersebut. Nah, oleh karena itu firman Tuhan juga menasihatkan kita ya untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Mungkin kita tidak setuju, ya. Misalnya di suatu negara demokrasi kita memilih ya, dan saya juga sangat menyayangkan bahwa di pemilu terakhir di Indonesia seringkali terjadi polarisasi yang sangat berat sekali, sehingga satu pendukung pihak tertentu ya saling mengejek satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, ini sangat disayangkan ya. Dan ya kadang-kadang ada pemimpin yang terpilih yang mungkin kita tidak setuju dengan dia secara pribadi ya, tapi kita tetap harus hormat kepada jabatan yang dia pegang ketika dia akhirnya menjadi presiden atau menjadi perdana menteri atau apapun juga. Nah, kita tetap harus respect terhadap jabatan itu. Ya, karena dia adalah pemimpin yang telah Tuhan izinkan untuk bangkit bagi kita. Dan apalagi di dalam gereja, sebetulnya di dalam gereja kita melihat kita harus respect terhadap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah angkat, ya. Gembala-gembala, penginjil-penginjil, ya. Orang-orang rohani yang telah Tuhan tempatkan di jemaat, diaken-diaken dan lain sebagainya. Ya. Walaupun kadang-kadang bisa nggak kita tidak setuju dengan seorang atau seseorang, misalnya dia melakukan sesuatu yang menurut kita salah, bisa saja sebenarnya manusia pasti bisa ya. Tetapi ya ada beberapa hal. Kalau misalnya gereja itu menyimpang dari kebenaran, suatu gereja menyimpang dari kebenaran, ya kita nyatakan itu, dan kadang-kadang kita memang harus keluar dari gereja tersebut. Ya. Tetapi kalau misalnya kita berkata bahwa ada hal-hal yang lain, yang bersifat lain, ya. Masalah gaya seseorang, masalah cara seseorang yang mungkin berbeda dengan cara kita dan sebagainya, maka kita tetap harus respect kepada jabatan dan apa yang telah Tuhan percayakan kepada dia, saudara sama Tuhan. Nah, kadang-kadang ayat ini sering disalahgunakan juga, ayat yang ke-7 ini, di mana dikatakan Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ada sebagian kalangan yang menyalahgunakan konsep dan ayat ini dan mengajarkan bahwa saya adalah orang yang diurapi, kamu jangan menjamah saya, begitu kan? Kadang-kadang di kalangan tertentu, misalnya di kalangan gereja karismatik misalnya, pemimpin-pemimpinnya karena sangat berkarisma, ya, wow, ini kami adalah orang yang diurapi, ya, hamba Tuhan yang diurapi, tidak boleh dijamah. Dan penyalahgunaannya adalah menggunakan konsep begini seolah-olah jadi orang itu tidak boleh dikritik, ya, tidak boleh dinyatakan kesalahannya, ya, tidak boleh disampaikan teguran kepada dia. Nah, ini salah, bukan itu maksud Daud. Bahkan nanti kita akan lihat Daud menegur Saul, ya, jadi tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan bukan berarti tidak menegur dia, tapi dalam konteks Daud di sini adalah dia tidak mau membunuh si Saul ini, saudara sama Tuhan. Dan memang ya kita hari ini juga tidak dipanggil untuk melakukan kekerasan kepada siapa-siapa. Tetapi kalau menyatakan kesalahan, kalau menegur, ya, apalagi dengan kasih dan lain sebagainya, itu bukan hanya boleh, malah harus, saudara sama Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, karena kita akan sering dengar, misalnya seorang pendeta terkenal, begitu kan, lalu dia punya pengajaran yang salah, atau dia gaya hidupnya hedonisme dan lain sebagainya. Lalu orang menegur dia, lalu dia bilang apa? Wah, saya adalah hamba Tuhan yang diurapi, jangan sentuh, jangan jamah dan sebagainya. Wow, ini pemahaman yang salah seperti itu. Nomor satu, istilah hamba Tuhan yang diurapi saja sudah menggambarkan konsep yang sangat-sangat salah, karena pengurapan itu apa? Pengurapan itu sebenarnya lambang dari Roh Kudus, ya, dan semua orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Ya, jadi sebenarnya semua orang percaya sudah diurapi oleh Roh Kudus, gitu. Tidak perlu ada seseorang yang mengangkat dirinya seolah-olah pengurapan dia itu spesial, gitu. Seolah-olah pengurapan dia itu lain daripada yang lain. Nah, pengurapan yang lain daripada yang lain itu justru adalah Yesus Kristus, karena dia adalah Sang yang diurapi, Mesias, gitu. Jadi kalau Anda berkata, oh pengurapan saya spesial, nah itu hati-hati, gitu. Karena sebenarnya semua orang percaya sudah diurapi,
Tapi kalau Anda mau mengklaim saya yang spesial punya, saya adalah yang sang yang diurapi, nah itu sudah sebenarnya mengklaim ya, dirinya sebagai Mesias atau mau menyamakan diri seperti Mesias atau Kristus. Apalagi kemudian ditambah, kalau gitu saya jangan dijamah, jangan dikritik. Nah ini sangat salah sekali. Gitu. Oke, dan dengan kata-kata ini, dengan contoh teladan ini, Daud menenangkan orang-orangnya. Jadi kita melihat kepemimpinan yang efektif dari Daud adalah bagaimana dia memberikan contoh teladan kepada orang-orangnya. Dan ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana Daud itu selama ini dia tidak membenci Saul, dia tidak mau merusak hatinya dengan menanamkan bibit-bibit kepahitan, saudara kasih Tuhan. Jadi ini adalah contoh yang baik sekali. Contoh bagaimana Daud berurusan dengan Saul ini contoh yang baik sekali karena dia tidak membiarkan ya kepahitan timbul. Jadi Saul mau serusak bagaimanapun, ya itu biarkan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau Daud menyimpan kepahitan, maka Daud akan ikut hancur bersama dengan Saul begitu. Dan Daud akan tidak mungkin dia menahan diri dari menyakiti Saul kalau misalnya selama ini dia menaruh kepahitan kepada Saul, itu tidak mungkin gitu. Ya. Dan kita lihat lagi juga satu hal yang menarik adalah bagaimana Daud, apa yang akhirnya Daud lakukan? Dia memotong katanya jubah Saul, punca jubah Saul, dan itu pun sudah membuat dia berdebar-debar. Tapi satu hal yang menarik adalah ingat bahwa beberapa pasal sebelumnya, di pasal belasan, ketika Samuel pertama kali menyatakan kepada Saul bahwa Tuhan sudah menolak engkau menjadi raja, Saul, Samuel bilang gitu kan, itu ada di pasal 15. Dan waktu itu adalah karena Saul tidak mau memusnahkan semua bangsa Amalek di situ. Dan Samuel bilang, kamu tidak lagi menjadi raja. Perhatikan ayat yang ke-27 di situ, 1 Samuel 15 ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Saul tetapi terkoyak. Jadi Samuel mau pergi, Saul tahan dia tarik itu, dan jubahnya Samuel terkoyak. Dan ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi terkoyaknya jubah Samuel, dikoyakkan oleh Saul, menggambarkan kerajaannya akan terkoyak. Dan fast forward ke pasal 24 di sini, kita melihat Daud memotong jubahnya Saul di sini. Orang yang akan menggantikan Saul memotong jubahnya Saul, seolah-olah menggenapi apa yang Samuel katakan bahwa seperti jubah saya terkoyak, kerajaan akan dikoyakkan daripadamu. Ini sesuatu yang menarik aja begitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ayat 8 ya. Kita lanjut lagi ayat 8. Kita akan lihat sampai ayatnya yang ke-16 kita lihat di sini. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku ke dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan kau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Wow.
Sungguh luar biasa. Dan ketika Saul keluar dari gua itu, Daud mengikuti. Dia ikutin dan dia panggil Saul. Ini adalah satu tindakan yang cukup beresiko ya, karena Saul masih punya 3.000 orang bersama dengan dia, sedangkan Daud hanya punya 600 orang. Tetapi Daud bisa merasakan bahwa ini adalah satu momen yang sangat spesial di sini. Bagaimana dia bisa saja membunuh Saul, tetapi dia tidak, dan dia merasakan ada momen yang spesial di sini, dan dia yakin bahwa apa yang akan dia katakan akan menggugah Saul, dan memang itu nanti akan terbukti. Dan oleh karena itu ketika Saul keluar, Daud mengikuti. Dan mungkin setelah ada jarak sekian, dia berseru katanya ya, dia berseru memanggil Saul, dan dia mencurahkan isi hatinya, saudara kasih Tuhan. Mencurahkan isi hatinya. Di ayat 10 kita melihat Daud secara sangat diplomatis sekali berkata, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu?" Nah, sebenarnya kita tahu bahwa sumber utama pemikiran ini adalah Saul sendiri. Ya, Saul sendirilah yang gila dan paranoid, dan ambisi dia dan lain sebagainya lah yang menyebabkan dia membenci Daud. Sebenarnya ini urusannya bukan orang lain. Orang lain mungkin ada penjilat-penjilat Saul ya, seperti Doeg yang sudah kita bahas ya. Kemudian mungkin yang lain-lain lagi yang kita tidak diceritakan bagi kita. Pasti adalah namanya penjilat-penjilat itu, pasti ada orang-orang yang kemudian mereka tahu bahwa Saul membenci Daud, lalu mereka akan jelek-jelekin Daud dan lain sebagainya. Mungkin ada belakangan terutama, saudara kasih Tuhan. Tetapi sumber utamanya sebenarnya kan Saul sendiri sebenarnya. Sumber utama ini kebencian adalah Saul sendiri. Tetapi Daud di sini dia menutupi muka Saul begitu. Dia menutupi muka Saul, dia mengalihkan beban kesalahannya kepada orang lain ya, supaya Saul bisa lebih mudah berkata bahwa oke, mereka salah gitu ya. Mereka salah, penghasut saya salah gitu. Jadi Daud sudah melakukan segalanya untuk mencoba mempermudah Saul untuk mengakui, oke, ini sudah salah, ayo kita baikan kembali. Ya, jadi ini memperlihatkan betapa sebenarnya Daud itu sangat menginginkan rekonsiliasi dengan Saul di sini. Dan Daud menyatakan apa adanya bahwa tidak dapat dipungkiri lagi, ada punca jubahmu di tangan saya, dan saya juga barusan keluar dari gua yang sama, dan kalau saya mau, saya bisa membunuh kamu. Ya. Dan bahkan dia katakan ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang padamu. Sekali lagi tadi alasan yang sudah kita bahas muncul di sini, ya, yaitu bahwa Daud mengasihi Saul, dan ini benar secara manusiawi, dan dia nyatakan juga, aku tidak akan menjamah Tuanku sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kasih pribadi Daud kepada Saul, kemudian juga jabatan yang dia miliki dan pengurapan yang dia miliki pada waktu itu. Karena dia seorang raja. Ya, tentu pendengar sekalian masih ingat ya, bahwa dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu raja, nabi, dan imam. Ya, sedangkan di perjanjian baru, di gereja kita nggak ada raja hari ini. Di gereja nabi juga sudah berakhir ya, dan kita semua adalah imam, saudara-saudara. Kita semua adalah imam di hadapan Tuhan ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita adalah imamat yang rajani gitu. Oke, tapi kita melihat di sini bahwa Daud mengasihi Saul, bahkan dia menyebut dia ayahnya, ayat yang ke-12. Lihatlah dahulu ayahku. Bukan hanya dia ayah dalam pengertian sebagai raja. Sebagai raja, Saul itu figur kebapaan bagi semua Israel, tapi dia memang ayah dalam pengertian dia adalah ayah mertua dia. Gitu. Ya, kalau kita menikah dengan seseorang, ya tentu mertua kita bisa panggil ayah juga, gitu. Dan Daud ingin memakai momen ini untuk menyatakan kepada Saul bahwa aku bersih, aku tidak punya niat untuk mencelakakan kamu, aku tidak punya niat untuk membunuh kamu, aku tidak berkhianat. Dan dia memanggil Tuhan untuk menjadi saksi, Tuhan yang kiranya menjadi hakim, dan Tuhan yang akan membalas engkau. Jadi gini, Daud ya, walaupun dia mengasihi Saul, dia tidak membebaskan Saul dari kesalahan juga. Daud di sini menekankan bahwa memang yang Saul lakukan sama ini adalah jahat begitu. Bahwa dia mengejar-ngejar Daud, katanya bahkan seperti mengejar anjing mati, mengejar kutu, itu jahat. dan itu salah gitu. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum engkau. Ya, Tuhan akan menghukum engkau, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ya, mengapa? Ya, karena
tidak ada kejahatan dalam hati Daud. Makanya dia mengutip suatu peribahasa, katanya dari orang fasik timbul kefasikan, katanya tanganku tidak akan memukul engkau, katanya di sini. Oke, luar biasa sekali di sini ya. Dan kita lihat lagi ayat yang ke-17. Kita lanjutkan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara mukah itu ya anakku Daud. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Oke. Baik, dan ketika mendengar semua apa yang Daud katakan, Saul benar-benar tersentuh. Ya, dia benar-benar merasakan secara emosional apa yang terjadi. Dia menangis, ya. Dia menangis dengan suara nyaring katanya, dan dia mengakui. Dan ini penting karena dia mengakuinya di hadapan 3.000 pasukan dia. Dia berkata bahwa Daudlah yang benar, bahwa Saul sudah selama ini melakukan yang jahat kepada Daud, tapi Daud melakukan yang baik kepada dia. Dan dia berpikir bahwa secara manusiawi mestinya kalau seseorang musuhnya jatuh ke tangannya tidak akan dilepaskan. Tapi Daud di sini menunjukkan ya, sikap orang benar. Kita melakukan yang benar, bukan yang gampang, bukan yang mengikuti kebanyakan orang, tapi kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan sekalipun resikonya besar, saudara-saudara. Sekalipun resikonya besar. Salah satu resiko Daud melakukan ini apa? Resikonya adalah dia tidak langsung menjadi raja, itu nomor satu. Tidak langsung menjadi raja. Padahal Daud bisa saja berpikir bahwa, saya kan sudah dinubuatkan menjadi raja. Ya mungkin inilah saatnya, gitu. Ya, tapi mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik dan benar itu penting. Ya, caranya penting. Jadi kita bukan orang yang menghalalkan segala cara istilahnya. Yang the end justifies the means dalam bahasa Inggris, atau tujuannya menghalalkan caranya. Kita tidak seperti itu. Kita bilang kita harus melakukan dengan cara yang benar. Ya, termasuk dalam pelayanan. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara yang benar. Kita tidak boleh demi saya ingin sukses. Saya ingin gereja saya besar, ya, sepertinya rohani gitu kan. Saya ingin gereja saya besar, saya ingin banyak orang dimenangkan, ya, sepertinya sangat rohani. Tapi kemudian kita ambil jalan pintas. Kita kompromi dengan dunia. Ya, kita memasukkan keduniawian ke dalam gereja kita karena kita tahu orang-orang suka dengan itu. Ya, supaya gereja kita ramai dengan anak muda, kita kasih musik-musik dunia. Kita kasih, bahkan ada gereja-gereja sekarang yang mereka punya sesi minum-minum bir, saudara sama Tuhan. Bayangkan minum-minum bir di gereja, saudara sama Tuhan, demi menarik orang-orang muda dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hal yang kacau sekali, saudara. Daud sudah dijanjikan menjadi raja, tapi ya dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Gitu. Dan itu resiko. Tadi saya bilang bahwa Daud melakukan yang benar, sekalipun ada resiko. Resikonya satu, dia tidak segera menjadi raja, dia harus menunggu lagi. Padahal mungkin orang-orangnya sudah berpikir, wow, inilah saatnya Daud jadi raja, kita pengikutnya akan jadi, tentu akan jadi ini ya, orang-orang penting dalam kerajaannya. Tapi belum. Dan selain itu adalah bukan hanya dia tidak jadi raja, dia masih tetap dalam kesusahan. Perhatikan ayat yang terakhir, ayat 23. Saul pulang ke rumahnya, Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, sepertinya Saul sudah menyesal, sudah rekonsiliasi, kenapa Daud nggak pulang ke rumahnya aja begitu kan? Kenapa Daud tidak, ya istilahnya udah fine-fine aja. Oke, balik lagi, Saul sudah terima kita kok, sudah oke, segala macam, kita balik ke rumah. Ternyata tidak demikian, saudara. Kenapa? Karena Daud tahu, dia sudah pengalaman, ya, bahwa Saul ini orang yang tidak begitu stabil, gitu. Tidak begitu stabil. Jadi
kita tidak ragu bahwa dia benar-benar tersentuh secara emosional di sini. Ini bukan dibikin-bikin, ya dia memang terharu sekali bahwa Daud itu melepaskan dia dan lain sebagainya. Dia sangat-sangat terharu. Tapi permasalahannya adalah terharu beda dengan bertobat. Ya, terharu beda dengan bertobat. Saul tidak benar-benar bertobat, saudara. Dia hanya terharu, dia hanya tergerak. Dia hanya, wow, kayak sampai menangis begitu. Kadang-kadang orang berpikir, oh kalau sudah sampai nangis, itu pasti udah bertobat gitu. Belum tentu juga. Saul menangis di sini sampai terseduh-seduh, tapi dia tidak bertobat, saudara kasih Tuhan. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran kita yang menyebabkan perubahan dalam tindak tanduk kita. Ya. Nah, jadi Saul tidak bertobat, dan Daud tidak mau mempercayakan dirinya kepada Saul yang belum bertobat. Sehingga sekalipun Saul pulang ke rumahnya, Daud tetap di kubu-kubu gunung. Jadi dia tetap, dan nanti kita akan baca memang benar, dia masih akan terus dikejar-kejar, dia makin terus menderita. Tapi dia tidak mau membunuh Saul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, saudara kasih Tuhan, bahwa kadang-kadang kita harus melakukan yang benar sekalipun kita tetap dalam penderitaan, sekalipun kita tetap dalam kesusahan. Apakah itu mengenai masalah menghormati pemimpin kita yang di atas kita dan lain sebagainya. Saya sering konseling pernikahan. Dalam konseling pernikahan kadang-kadang kita bicara mengenai misalnya suami harus mengasihi istri. Suami harus mengasihi istri. Kadang-kadang kalau suami harus mengasihi istri, dia harus menderita, saudara. Dia harus menderita. Ada istri-istri yang kacau balau dan dikasihi akan sangat menderita gitu. Contoh dalam Alkitab adalah Hosea yang Tuhan suruh untuk mengasihi dan menikahi Gomer. Akhirnya Gomer dia tidak setia, kemudian dia kabur, dia menjadi milik orang lain, dan Hosea mengasihi dia sampai harus pergi tebus dia kembali, bayar dia. Bayangkan istri kita sendiri harus kita tebus, Tuhan, harus kita beli dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau taat sama firman Tuhan, kita bilang menderita. Paling gampang adalah ya udah, masa bodoh lagi dengan kamu begitu kan? Buang aja kamu begitu. Ya, saya sudah tidak mau urus kamu lagi. Saya harus memikirkan kewarasan diri saya dan lain sebagainya. Kita bisa berpikir seperti itu. Atau sebaliknya, seorang istri yang mendapat suami yang tidak begitu baik. Ya. Nah, Alkitab suruh istri untuk tunduk kepada suami, saudara. Tunduk kepada suami. Tapi bagaimana kalau suaminya tidak begitu baik kepada istrinya? Ya, suaminya kasar kepada istrinya, suaminya tidak mengasihi dan sebagainya. Nah, hikmat modern hari ini akan berkata, hey girl, ya kan? hey, tinggalin aja, ya ngapain ini, ya ngapain seperti itu? Dia jahat sama kamu, kamu tanduk dia, jangan tanduk dia, gitu kan? Atau ya pokoknya hilangkan, pokoknya pikirkan diri kamu sendiri. Jangan kamu mau menderita. Kalau kamu terus sama dia, kamu akan menderita dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 di sini, 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama saya bacakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Firman Tuhan menasihatkan hal yang berbeda, bahwa seorang istri yang mengasihi Tuhan, kalau dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak mengasihi Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, istri itu tetap tunduk kepada suaminya, dan dengan cara itu bisa memenangkan suaminya. Apakah ini gampang? Tidak. Apakah ini berarti dia harus dalam tanda kutip tidak bahagia begitu? Ya bisa jadi ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Sama seperti Daud, ya, dengan dia tidak membunuh Saul, dia menambah masalah untuk dirinya begitu. Boleh dibilang dia membuat hidupnya lebih sengsara begitu, dan membuat hidup orang-orangnya lebih sengsara dan sebagainya. Tapi itu adalah yang benar. Jadi di dalam hidup ini kita tidak dipanggil untuk menghilangkan semua kesengsaraan kita. Kita tidak dipanggil untuk tujuan hidup kita adalah hidup yang paling enak, paling gampang, tapi kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk taat sama Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah panggilan kita. Dan kita harus belajar. Daud, ya, dia membiarkan Saul pergi. Konsekuensinya ada, saudara. Konsekuensinya ada, tapi itu adalah hal yang benar.
Saul dia nangis segala macam, tapi dia tidak benar-benar bertobat. Dan ini adalah hal yang sangat parah sekali. Sangat parah sekali, jadi dia tergerak namun tidak bertobat. Tergerak namun tidak bertobat. Ya. Dan ayat 21, bahkan Saul mengakui bahwa saya tahu sekarang bahwa engkau akan menjadi raja. Ya, tadinya sebenarnya Saul sudah tahu. Yonatan pun kasih tahu bahwa ayahnya pun sudah tahu. Tapi sekarang dia tahu lebih jelas lagi. Gitu. Dan ayat 22 dia minta Daud bersumpah untuk tidak melenyapkan keturunannya. Ya, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh dinasti pemenang. Kalau dia mengalahkan dinasti yang lain, mengalahkan raja-raja yang lain, dia akan memusnahkan semua dinasti yang sebelumnya. Dan Saul takut itu terjadi, ya, dan dia meminta Daud untuk bersumpah. Sebenarnya Daud sudah bersumpah yang sama dengan Yonatan sebenarnya, ya, dengan Yonatan. Ya. Tapi Daud tidak ada masalah karena memang dia tidak membenci Saul, ya. Dan dia bersumpah, ya. Dan ini terbukti bahwa nanti belakangan kita lihat ketika Daud menjadi raja dia tidak memusnahkan keturunan Saul, gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang indah bagi kita yang kiranya menjadi perhatian dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut lagi, pasal 25, kita akan melihat ada suatu peristiwa yang terjadi juga, yaitu kematian Samuel, namun juga ada peristiwa dalam kehidupan Daud dan lain sebagainya, namun kita akan simpan untuk sesi selanjutnya. Sampai berjumpa dan Maranatha.